Halo Smart Drivers, bayangkan kalau mobil Smart Drivers bisa melihat ke depan, membaca rambu, bahkan melindungi Smart Drivers dari kecelakaan yang terjadi tiba-tiba. Terlihat seperti khayalan? Nggak juga sebenarnya, karena saat ini sudah ada teknologi yang disebut dengan ADAS. Apa itu ADAS? Apakah cocok untuk kita gunakan di situasi jalan raya Indonesia? Mari kita cari tahu. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Mungkin sudah banyak di antara smart drivers yang mendengar atau mengetahui tentang teknologi ADAS. ADAS adalah singkatan dari Advanced Driving Assistance System, di mana teknologi yang canggih ini membantu pengemudi dari mulai memberikan warning atau peringatan, kemudian membantu kita mengambil keputusan dalam situasi yang genting ketika mengemudi, bahkan sampai mengambil alih kendali dari kendaraan kita ketika akan terjadi kecelakaan. Ya, pastinya kita tahu bahwa reaksi manusia itu terbatas, bahkan bisa terdistract atau terganggu oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dengan adanya teknologi canggih, ya, teknologi ADAS ini seperti memberikan kita asisten ketika mengemudi. Ya, bahkan di titik yang lebih canggih, seorang pengemudi sudah tidak lagi dibutuhkan untuk mengendalikan kendaraan sehingga selamat sampai ke tujuan. Kalau kita bicara perkembangan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan mengemudi, kita bisa melihat jauh ke belakang, ya. Bahkan teknologi ADAS sendiri bisa dibilang dimulai pada era yang cukup lama, ya. Misalnya, mungkin smart drivers saat ini udah terbiasa dengan mobil yang dilengkapi dengan ABS, ya, anti-lock braking system. Kemudian berkembang lagi dengan penerapan adaptive cruise control yang juga sudah menggunakan sensor. Pada cruise control generasi awal, ya sederhananya dia hanya mengunci mobil pada RPM tertentu atau kecepatan tertentu, tapi kalau ada sesuatu di depan kita, kita harus secara manual injak rem, ya. Jadi remnya atau perlambatannya masih harus dilakukan secara manual oleh pengemudi. Dengan adaptive cruise control ini, bahkan mobil kita bisa menyesuaikan kecepatan dengan arus lalu lintas yang ada di sekitar kita. Kemudian meningkat lagi dengan adanya teknologi lane keeping assist, ya, sehingga kita udah bahkan kasarnya tanpa perlu kita megang setir sekalipun, mobil kita akan tetap berada di lajur yang tepat, ya, karena dengan teknologi lane keeping assist ini, dia bisa membaca apakah mobil kita keluar jalur atau tidak. Artinya ada sendiri ya menjadi perkembangan penting dari teknologi pada kendaraan, ya terutama kita bicara teknologi keselamatan, ya di mana sistem menjadi lebih aktif dalam mendampingi kita, ya menjaga keselamatan kita selama kita mengemudi. Ya bahkan ini bisa dibilang adalah bisa menjadi awal ya atau dasar dari mobil otonom, ya mobil yang bisa mengemudikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan teknologinya, ya bisa kita kelompokkan teknologi ADAS sendiri dalam beberapa tingkatan. SAE International atau Society of Automotive Engineers, ya sebuah lembaga internasional yang menerapkan standar di dunia otomotif. Pasti smart driver juga tidak asing dengan angka SAE yang ada di oli mesin kan. Nah, lembaga ini memberi peringkat ya atau mengelompokkan ADAS dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah level 0. Pada level 0 ini, teknologi yang digunakan hanya bersifat sebagai peringatan atau warning. Ya, artinya tidak ada otomasi sama sekali. Kendali masih sepenuhnya ada pada pengemudi. Ya, mungkin yang paling sederhana smart driver tahu seperti misalnya sensor parkir, ya, yang dia mendeteksi adanya benda atau sesuatu yang bisa kita tabrak ketika kita parkir mundur misalnya. Ya, lebih canggih di sini ada forward collision warning misalnya. Kalau mobil kita mendeteksi adanya suatu benda di depan yang mendekat dengan cepat, mobil kita akan mengasumsikan bahwa kita akan menabrak benda itu, maka dia akan memberi peringatan. Termasuk juga blind spot detection yang memberi peringatan adanya benda atau kendaraan lain di area blind spot kita. Artinya, kalau kita bisa sederhanakan, level 0 ini hanya memberi peringatan saja, ya. Pengemudi yang harus mengambil tindakan, ya, harus mengevaluasi, memutuskan, dan mengambil tindakan apa yang perlu dilakukan. Lalu berikutnya adalah level 1.
Pada level 1 ini sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh ADAS pada pengemudi. Artinya sudah mulai ada otomasi di sini, sudah mulai ada sesuatu yang bergerak atau berjalan secara otomatis. Ya, misalnya adaptive cruise control yang sudah kita bahas. Kemudian juga ada lane keeping assist. Ya, kalau tadi lane departure warning hanya memberi peringatan, pada lane keeping assist kendaraan kita sudah bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tetap ada di lajur yang sudah kita jalani atau sudah kita tentukan. Lalu juga ada yang sudah umum juga kita lihat di mobil-mobil terbaru, yaitu parking assist. Biasanya ini sangat membantu pada saat kita parkir. Kita tinggal setting kita mau parkir di mana, ya biasanya kita setting di head unit yang udah kelihatan, kita tinggal pasang atau kita tentukan posisi mobil kita nanti akan di mana. Kemudian begitu kita on kan, mobil kita akan bergerak sendiri masuk ke dalam tempat parkir itu tanpa perlu assist atau kendali dari kita. Ya, setirnya muter sendiri, ngegas sendiri, ngerem sendiri. Ya, jadi sudah ada otomasi pada situasi-situasi tertentu. Lalu tingkatan yang ditentukan oleh SAE berikutnya adalah level 2. Pada level 2 ini tingkat otomasinya sudah lebih canggih. Ya, artinya dia sudah mulai mengambil kendali pada kendaraan kita ya hampir secara penuh. Walaupun pengemudi masih harus terus mengawasi dan siap untuk mengambil alih kontrol dari kendaraan. Contoh fitur ini ada misalnya pada traffic jam assist ya. Ini berguna banget nih kalau lagi macet ya, apalagi smart drivers yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Ya, begitu macet tinggal kita on-kan fitur ini ya. Mobil ini akan maju, berhenti, ngerem, maju, berhenti, ngerem sesuai dengan kondisi jalannya ya, tanpa perlu kita kendalikan lagi. Kemudian juga highway assist misalnya. Kalau tadi pada saat macet, ini pada saat kita ada di jalan tol. Ya, mobil ini akan melaju sendiri ya. Kita tinggal setting kecepatan maksimalnya berapa, kemudian dia akan mengendalikan dirinya sendiri ya, kecepatannya dia tambah atau kurangkan sesuai dengan kondisi lalu lintas. Lalu juga ada automatic emergency braking. Ya, ini yang sangat berguna kalau untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada automatic emergency braking, ya, kalau mobil kita mendeteksi bahwa kita melaju tanpa ada perlambatan mendekati sebuah objek pada titik tertentu, titik yang krusial, dia akan mengaktifkan rem sehingga kita bisa berhenti tepat waktu. Lalu tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah pada level 3. Di sini sudah lebih besar lagi fungsi otomasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh sistem ADAS pada kendaraan kita. Contoh feature yang sudah menerapkan atau sudah ada di level 3 ini misalnya pada Audi Traffic Jam Pilot, kemudian pada Mercedes-Benz Drive Pilot, dan juga misalnya pada Honda Sensing Elite, ya, di mana sudah semi otomasi yang sudah atau mobil kita sudah bisa dibilang semi otonom. Tapi pada level 3 ini, meskipun otomasinya sudah ya atau hampir semuanya sudah bersifat otomatis, masih tetap perlu kontrol atau pengawasan dari pengemudi sehingga sewaktu-waktu terjadi di mana sistem ini tidak mampu mendeteksi hal-hal yang tiba-tiba, pengemudi masih harus mengambil alih. Kalau kita bicara full otomatis di mana sudah otonom, ya ADAS ini sudah bisa benar-benar mengambil alih peran dan fungsi pengemudi, ya ada di level keempat dan level kelima. Bedanya, pada level 4 masih ada pengemudi duduk di kursi pengemudinya. Ya, tetap masih perlu pengawasan. Walaupun bisa dibilang pengemudinya tinggal begini aja. Ya, mobilnya udah jalan sendiri, tapi dia harus tetap ada di situ untuk sewaktu-waktu mengambil alih kemudi. Pada level 5, bisa dibilang mobil kita sudah sepenuhnya otonom. Ya, level 4 dan level 5 ini masih pada tahap pengujian ya, belum ada ya teknologi atau feature yang benar-benar sudah diterapkan di jalan raya dan sudah jalan di jalan-jalan kita ya. Tentunya mungkin ya dalam 10 atau 20 tahun ke depan ya bukan hal yang aneh kalau smart drivers ngelihat ada mobil tapi nggak ada supirnya. Ya, teknologi akan semakin maju. Ya, hati-hati nih yang profesinya driver. Sebentar lagi teman-teman bisa punah profesinya. Lalu apa sih keuntungan penerapan teknologi ADAS ini? Ya, apalagi kalau kita lihat penjualan mobil-mobil baru, ya fitur-fitur ini seakan-akan menjadi satu hal yang didorong ya ditampilkan untuk sebagai keunggulan dari brand mobil tersebut.
Ya, karena sekali lagi tentunya dengan adanya assistance dari sistem, ya, dengan adanya bantuan dari sistem, tentunya ini akan membuat mengemudi menjadi lebih aman, ya, karena untuk mengawasi situasi sekeliling bukan hanya dari mata kita sebagai pengemudi, tapi juga dari sistem yang ada di komputer yang ada di dalam mobil kita. Dan dia bisa mengambil alih sewaktu-waktu diperlukan. Dan karena jalannya atau lajunya kendaraan kita ini dikendalikan oleh sistem, ya kerja dari mesin bisa menjadi lebih efisien. Ya, kalau mobilnya masih pakai BBM, ya otomatis dia akan lebih hemat BBM. Ya, kalau listrik juga sama sebenarnya, baterainya bisa jadi lebih cepat habis kalau kakinya nggak sekolah nih. Tapi dengan sistem ini ya akan menggunakan tingkat akselerasi seefisien mungkin, pengereman juga seefisien mungkin, sehingga tentunya bisa dibilang lebih hemat energi dibanding dengan pengoperasian secara manual. Oke, itu tadi canggih-canggihnya. Nah, sekarang kita ngomong penerapannya di Indonesia, ya. Karena sebenarnya kalaupun kita bicara mobil kita sudah dilengkapi ADAS yang canggih, ya, ketika kita memiliki mobil yang punya teknologi demikian canggihnya, kita harus tetap memperhatikan apakah teknologi ini bisa dengan aman atau artinya bisa sesuai ketika kita operasikan di jalan raya yang kita lalui. Karena kalau kita bicara jalan raya di Indonesia, ada banyak tantangannya yang justru bisa membuat ketika kita tidak mengoperasikan ADAS ini dengan tepat, justru bisa meningkatkan risiko. Misalnya apa nih? Misalnya manuver tegak terduga, ya, udah rahasia umum ya. Kalau misalnya smart drivers nyetirnya di Jepang atau misalnya di Australia, ya di dalam macet nggak ada kan sepeda motor selap-selip, ya kayak lalu lintas di Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. Kemudian juga misalnya kalau kita bicara di Indonesia, kadang-kadang marka jalannya juga kurang tepat atau bahkan nggak ada ya, atau marka jalannya nggak lurus. Sehingga kalau misalnya mobil smart drivers dilengkapi dengan teknologi lane keeping assist, ya bisa jadi sensornya salah baca karena apa? Garisnya nggak ada ya. Jadi kalau misalnya situasi dan kondisi jalannya ternyata tidak mendukung, ya sensornya salah baca, ya pastinya uh, yang tadinya canggih jadi nggak canggih dong ya. Makanya kita juga harus menyesuaikan ya. Walaupun mobil kita sudah dilengkapi dengan teknologi canggih, kita juga harus mempelajari dulu sampai di mana batas teknologi ini. Mengingat situasi dan kondisi lalu lintas kita mungkin berbeda dengan situasi dan kondisi lalu lintas di negara di mana teknologi ini dirancang. Tentunya tanggung jawab terbesar masih ada pada diri kita sebagai pengemudi. Dan tentunya secanggih apapun teknologi, secanggih apapun mobil kita, kalau tidak dikenali dengan baik, bukannya membantu, malah bisa membahayakan. Karena itu tentunya smart drivers sebagai seorang pengemudi yang defensif, sebagai seorang pengemudi yang smart, kita harus mempelajari dan mengenali kendaraan kita dengan baik, sehingga kita bisa mengoptimalkan apapun yang dimiliki oleh kendaraan kita. Tetap aman di jalan, stay smart on the road.